Perjuangan timnas Indonesia untuk setidaknya menempati posisi 3 atau 4 klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia harus dipertaruhkan di dua laga terakhir saat melawan Cina di Stadion GBK dan tandang ke Jepang di laga terakhir. Isu yang menyatakan kalau timnas Jepang akan membantu timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sebaiknya harus dilupakan oleh timnas Indonesia. Karena faktanya, negara maju tidak suka kalau ada negara berkembang menjadi maju dalam bidang apapun termasuk sepak bola. Buktinya, selain ada beberapa orang Jepang yang mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, ternyata banyak juga dari orang-orang Jepang yang mengejek timnas Indonesia. Lantas, seperti apa timnas Indonesia di mata orang-orang Jepang? Berikut komentar-komentarnya. Sangat menakutkan bahwa mereka masih memiliki keinginan untuk mengalahkan Jepang pada tahap ini. Ketakutan sebenarnya Indonesia terhadap Jepang adalah rendahnya peringkat FIFA. Saya pikir Indonesia baik-baik saja. Ini berjalan baik untuk babak kualifikasi final. Kalaupun Indonesia semakin kuat setelah beberapa dekade, bukankah itu batasannya untuk mengikuti turnamen utama Piala Dunia? Saya pikir Tiongkok akan menang lagi. Skenario terburuk bagi Indonesia adalah Jepang kalah dari Australia, Cina mengalahkan Indonesia, dan Bahrain mengalahkan Arab Saudi. Dengan hasil ini, Australia hampir pasti melaju ke posisi kedua, dan Indonesia akan memiliki poin yang sama dengan Cina dan Bahrain. Jika Bahrain atau Cina menang di babak final, mereka akan mengamankan tempat di 4 besar. Namun jika Indonesia tidak menang melawan Jepang, maka mereka akan tersingkir. Saya ingin Tiongkok menang lagi. Aku tidak pernah berpikir aku akan berpikir seperti itu. Terlalu menakjubkan. Bisakah kita mengalahkan Jepang? Saya pikir Anda memiliki semangat baja. Entah itu atau ketidaktahuan. Kalaupun kita lanjutkan dengan naturalisasi, akan menguap dan tidak berakar, jadi tidak ada gunanya. Lucunya, mereka masih berusaha menambah jumlah atlet naturalisasi. Belum ada negara yang berhasil dalam kebijakan naturalisasinya. Butuh waktu 30 hingga 50 tahun, bukan 3 atau 5 tahun bagi Indonesia untuk mengembangkan pemain lokal dan menjadi seperti Uzbekistan. Mereka mengajarkan kita bahwa menjadi negara bawahan Belanda itu lebih mudah. Itu luar biasa, belum sepenuhnya mandiri. Banyak berlatih, harap kuat. Semakin kuat lawan dalam pertandingan latihan, semakin baik. Anda dapat menguji talenta baru seperti pemain cadangan dan pemain J-League. Jangan terlalu minder. Entah kenapa, peringkat ketiga mungkin akan jatuh ke tangan Arab Saudi. Namun perebutan peringkat keempat akan berlangsung menarik hingga akhir. Indonesia tidak harus ikut Piala Dunia. Sayang sekali untuk berpartisipasi. Saya bisa melihatnya semakin bersemangat dan pergi ke negara lawan dan semakin bersemangat. Kelemahan tim Indonesia adalah koordinasi pemain dan pelatih yang terbukti pada laga melawan Cina dan Australia. Setidaknya mereka bisa menutupi kekurangan bermain melawan Cina dan Jepang di pemusatan latihan, dan setidaknya melaju ke babak keempat, meski akan sulit karena pergantian venue dari netral ke Timur Tengah.